Halo teman-teman, kali ini saya membawa sebuah buku yang saya baca mulai 21 Maret 2026 sampai dengan 12 April 2026. Jadi hampir 1 bulan saya baca buku ini. Nah, buku ini berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta. Ini karya Selo Soemardjan. Selo Soemardjan itu dikenal sebagai bapak sosiologi. Nah, walaupun begitu, ketika saya membeli buku ini, meskipun ada kata sosialnya ya di depan, saya lebih mengharap sebenarnya pembahasan sejarahnya lebih kental gitu. Misalnya tahun ini terjadi ini. Dan memang ada tuh, tapi karena ini buku sosiologi, jadi sisi sosialnya yang lebih banyak, kemasyarakatannya, dampak masyarakatnya yang lebih banyak. Itu buku ini secara keseluruhan dulu ya. Secara keseluruhan sih membahas tentang yang namanya perubahan ya. Perubahan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, yang paling saya ingat itu ada 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini berlaku bukan hanya di kota Yogyakarta saja, melainkan juga di seluruh kawasan di daerah istimewa Yogyakarta. Karena disebutkan di dalam sini ada Kulon Progo juga disebut, terus Sleman juga disebut, Bantul juga disebut, Gunung Kidul juga disebut. Tuh. Bahkan kabupaten yang dulu pernah ada di daerah istimewa Yogyakarta yang pernah dipimpin oleh Kerajaan Paku Alam ya, Adikarta namanya, Adikarta itu juga disebut. Nah, secara umum buku ini membahas itu perubahan sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kebijakan Sultan. Waktu itu yang dibahas di sini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sempat diceritakan Sultan Hamengkubuwono ke-10, tapi cuman sekilas, sampai akhirnya dia wafat ketika mendarat pulang dari luar negeri gitu ya, terus mendarat ke Jakarta. Dan kalau nggak salah itu ketika dia mau pulang ke Yogyakarta, dia minta ditemani oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, pada saat perjalanan pulang itu dia berpulang, itu kurang lebih. Tapi selebihnya sih bercerita tentang kebijakan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau membuat kebijakan yang mendekatkan diri kepada masyarakatnya. Itu sangat berlawanan dengan tradisi yang biasanya dipegang oleh kaum golongan keraton ya, atau istana gitu. Biasanya kan mereka ingin ya karena raja gitu, karena ningrat atau karena bangsawan ya hormatilah saya gitu biasanya. Tapi Sultan yang ini tuh enggak, Sultan Hamengkubuwono ke-9 tuh dia kalau ada, seingat saya ya, dia kalau di bagian mana ya, di bagian ada halaman di tengah-tengah tuh, dia itu mendekatkan dirinya dengan cara membaur dengan pedagang gitu, pedagang pasar atau petani ya, pedagang gitu. Nah, itu tuh dia mengundang pedagang dalam suatu pertemuan, dia sendiri datang dan mengepalai pertemuan tersebut. Itu hal yang kayaknya nggak pernah gitu dilakukan sama Sultan sebelumnya. Jadi itu usaha dia. Terus dia juga menghilangkan atau berusaha menghapus upacara-upacara yang sifatnya itu lama, megah dan mewah gitu. Jadi cuman beberapa hari terus diadakan sederhana aja. Itu kan menggambarkan bahwa dia tuh berpihak kepada masyarakatnya ya, yang masih hidup dalam masih banyak yang hidup dalam ketidaksejahteraan gitu. Apalagi pada waktu itu.
karena buku ini tuh buku lama ya, buku saya baca ini aja. Ini diterbitkan oleh komunitas bambu tuh, di halaman depannya disebut ini adalah cetakan kedua 2009. Cetakan pertamanya itu diterbitkan oleh Gajah Mada University Press itu tahun 1981. Jadi tulisan ini berasal dari disertasi atau tesis ya, karya ilmiah lah yang dibuat oleh Selo Sumarjan ini ketika dia berkuliah di luar negeri atau belajar di luar negeri. Ini ada judul aslinya adalah Social Changes in Yogyakarta, 1962, Cornell University Press, New York. Nah, itu tadi tentang perubahannya ya Sultan. Terus ada perubahan lagi itu ketika ada land reform atau kebijakan pertanahan lah, perubahan perundang-undangan soal tanah pada tahun 1918 itu menghapus pajak kepala. Jadi saya nggak lupa teknisnya pajak kepala kayak gimana, tapi itu meringankan beban bagi pemilik tanah atau petani itu. Nah, dengan tiadanya pajak itu, dengan adanya undang-undang itu membuat sistem kepemilikan tanah bagi petani atau orang-orang bawah tuh lebih mudah. Tuh, bahkan denda-dendanya juga nggak ada kayak tadi pajak kepala ya yang disebut. Bukan berarti pajak kepala kita itu, tapi pajak perorangan gitu bisa disebut. Nah, kayak itu kurang lebihnya yang ada di buku ini. Tapi nanti saya bacakan hasil catatan hal-hal apa aja yang menarik yang saya catat dari buku ini. Nah, terus alasan saya memilih buku ini cukup sederhana sebenarnya, karena banyak pengalaman penting yang terjadi dalam hidup saya itu terjadi di Yogyakarta. Di Yogyakarta secara provinsi ya, daerah istimewa Yogyakarta, nggak cuma di kota aja. Mulai dari kuliah pertama kali itu di Yogyakarta, mencicipi bangku kuliahnya di Yogyakarta, terus sampai saya bisa rekaman gitu sama teman dulu sejurusan dan diiringi sama kuartet gesek atau kuartet itu pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan dan mengubah turut membentuk saya kini gitu. Jadi itu pengalaman yang besar-besar. Yang sederhana juga ada, misalnya main sepeda dari Sleman, dari daerah Kuningan, belakangnya kampus UNY. Di antara UNY sama UGM itu ada namanya Kuningan, gang gitu. Bukan gang ya, tempat gitulah, tempat kos. Terus saya kos di situ. Dari situ sampai Parangtritis, terus sepedaan sama salah satu teman saya yang juga ngekos, tapi dia udah lulus duluan, yang berarti dia lebih tua daripada saya. Nah, itu ngajak sepedaan sampai ke Parangtritis itu sangat membekas. Sampai naik ke bukit yang dekatnya Parangtritis yang sekarang kayaknya jadi tempat restoran atau apa gitu. Dulu tuh Gersang di situ. Nah, terus main sepeda malam-malam, tengah malam ya, hampir tengah malam atau tengah malam gitu di sekitaran pusat kota, di Keraton, di jalan itu ya daerah alun-alun utara. Terus keliling ke daerah Kota Baru, daerah itu namanya jalannya ya, Jenderal Sudirman mungkin. Terus ke Tugu, muter aja di situ gitu. Itu seru. Terus pengalaman pergi dulu dekat sama seseorang. Saya sih yang merasa dekat sama seseorang, terus pergi ke daerah Malioboro. Pengalaman yang tidak terlupakan. Banyaklah hal-hal yang penting tuh terjadi di sini, di Yogyakarta gitu. Terus saya jatuh di daerah dekat Sermo, Waduk Sermo, pulang dari
berkemah itu bertenda sama beberapa teman, 3 teman, akhirnya pulangnya kecelakaan karena eh, ada benang layangan yang melintang di tengah jalan gitu. Terus benang itu bening, nggak ini karena bening ya, nggak kelihatan warnanya, baru kelihatan sekitar segini nih. Nah terus saya sama boncengan sama teman saya jatuh. Dan ada lukanya di sebelah kiri ini, di kaki kiri ini. Itulah kenapa saya punya band namanya Layang, karena salah satunya karena itu. Karena benang layangan itu tadi jatuh, membuat saya jatuh. Nah balik lagi ke soal buku ini. Jadi itu kenapa saya ketika melihat buku ini, bahas Yogyakarta ya, kayaknya seru deh. Karena seru, jadi saya beli deh. Dibelinya di Gramedia Jalma sekitar awal Februari tuh. Ini perubahan sosial di Yogyakarta, terus buku Gerwani yang sebelumnya saya ulas, terus sama satu lagi buku judulnya Kedatuan Sriwijaya, belum saya baca. Itu belinya sama-sama di Gramedia Jalma di daerah Blok M. Gramedianya bagus, maksudnya tidak seperti Gramedia dia tidak seperti Gramedia pada umumnya sih, karena dia tuh kayak kayu-kayu interiornya, terus ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk duduk atau sekadar ya baca-baca atau ngobrol. Mungkin ya ngobrol sih kayaknya iya sih, tapi tujuannya kan untuk lebih ke buku ya. Terus ada satu ruangan kayak tempat kosong nih, bukan kosong sih, area gitu dikhususkan untuk kalau ada acara-acara bedah buku dan lain sebagainya. Itu Gramedia Jalma, datang deh coba. Ini bukan karena dipromosiin Gramedia ya, tapi karena emang bagus aja menurut saya tempatnya. Terus oke, kita mari ke catatan yang udah saya bikin. Jadi ini saya baca 21 Maret 2026 sampai 12 April 2026. Itu yang catatan pertama saya ada di halaman 22. 22. Oke. Catatan saya adalah orang Jawa di Yogyakarta percaya bahwa semua barang baik berasal dari sultan. Maka dari itu ada istilah seperti raja kaya, ternak, itu kekayaan raja. Di mana ya? Kayaknya di seluruh Jawa deh, nyebutnya tuh rojokoyo. Nah itu kayak sapi sih yang terkenal ya, raja kaya gitu, hewan ternak. Nah ternyata saya baru tahu kalau karena orang-orang saking percayanya sama sultan, pemberiannya dikasih nama raja kaya, kekayaan raja, yang itu adalah berupa ternak. Jadi dulu sultan ngasih ternak-ternak itu. Dan istilah raja kaya berasal. Itu catatan pertama saya. Dari sini pun kita bisa melihat bahwa sultan tuh memegang peranan sentral. Namanya juga raja ya, namanya juga sultan gitu. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan sultan itu adalah sebuah contoh, atau sesekali mungkin ada juga yang perintah gitu, yang harus dilaksanakan atau ditiru masyarakatnya. Terus di halaman 25 ini saya nyatet ada kisah dramatis lengsernya Hamengkubuwono ke-8. Coba kita lihat ya. Nih. Oh ini satu, boleh nggak ya ngutip, bacain satu paragraf ya, tapi dikit aja ya kayaknya, nggak sampai satu paragraf. Cerita tentang
tentang kembalinya Sultan Hamengkubuwono ke-8. Karena dipanggil pulang oleh ayahnya, Sultan Hamengkubuwono VIII. Gimana ya? Ini harusnya saya baca di kalimat yang sebelumnya deh. Dia kembali dari belajar, dia tuh Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dia kembali dari belajar selama 9 tahun di negeri Belanda, yakni sebelum menaiki tahta kerajaan. Kok Sultan Hamengkubuwono VIII? Coba saya baca satu paragraf. Mengenai Sultan Hamengkubuwono ke-9, suatu kejadian perlu diutarakan yang menyebabkan rakyat semakin menghormatinya. Kejadian ini ialah kedatangannya secara dramatis di Yogyakarta pada Oktober 1939. Oh, maaf tadi kayaknya salah ya, saya bilang kalau yang kembali itu Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jadi ini Sultan Hamengkubuwono ke-9 harusnya. Kejadian ini ialah kedatangannya secara dramatis di Yogyakarta pada Oktober 1939. Dia kembali dari belajar selama 9 tahun di negeri Belanda, yakni sebelum menaiki tahta kerajaan. Karena dipanggil pulang oleh ayahnya, Sultan Hamengkubuwono VIII, putra mahkota yang muda ini tiba dengan kapal laut di Jakarta. Dia datang tepat pada waktunya untuk menghindari serbuan tentara Jerman pada permulaan Perang Dunia Kedua. Dia dijemput oleh ayahnya di Jakarta, Batavia. Pada waktu naik kereta api bersama dari Batavia ke Yogyakarta, nah ini Sultan Hamengkubuwono ke-8 menyerahkan keris pusaka. Kanjeng Kiai Slamet, nama keris pusakanya Kanjeng Kiai Slamet kepada putranya. Keris ini merupakan salah satu pusaka kerajaan yang tak boleh dipisahkan dari sultan yang berkuasa. Sebelum kereta tiba di Yogyakarta, Sultan jatuh pingsan dan wafat beberapa jam setibanya di rumah sakit. Ketika itu Guntur menggelegar di langit yang cerah pada musim kemarau di siang hari bolong. Gejala alam ini memberikan kesan yang mendalam pada rakyat Yogyakarta. Maka mereka percaya bahwa putra mahkota muda itu niscaya dikurniai kecakapan istimewa. Jadi tadi saya salah bilang. Tadi kan saya bilang Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu pulang dari luar negeri ya. Ternyata yang pulang dari luar negeri itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terus sebelum keretanya tiba, keretanya Hamengkubuwono ke-9 tiba, itu Sultan jatuh pingsan dan wafat. Itu proses proses awal mula pergantian kekuasaan. Terus sebenarnya saya banyak banget nyatet dari buku ini. Karena ini udah 18 menit ya, saya cuap-cuap. Jadi kayaknya sebagian aja ya. Tuh, masih ada lagi di halaman selanjutnya. Jadi total ada 4 halaman catatan saya atas buku Sero Sumarjan ini. Coba ya saya bacakan inti-intinya aja ya. Di halaman 49 itu ada ramalan Joyoboyo. Masyarakat Jawa tuh masih dulu tuh masih percaya sama ramalan Joyoboyo ini. Dan memang kebetulan ada yang beberapa kejadian gitu, jadi makin percayalah dengan ramalan ini. Lalu di halaman 59 sampai 62 itu saya mencatat langkah-langkah bijak Hamengkubuwono ke-9. Lanjut di halaman 89 itu 4 Januari 1946 ibu kota pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini peristiwa penting ya. Jadi ibu kota kita nggak cuma Jakarta aja. Saya pikir ini udah diajarin deh waktu pelajaran sejarah di SD ya. Cuman ya kita perlu mengingat lagi gitu soal pelajaran sejarah. Pindah tuh ibu kota. Lalu pada 91 ini saya catat kutipan. Salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia adalah pengakuan akan suatu kesalahan jangan sampai
membuat orang kehilangan muka. Kalau kita menyatakan orang lain bersalah, dan apa ya, kita tuh nggak terbiasa berterus terang ya, berterus terang karena nggak enakan tuh. Jadi kita nggak boleh negur orang di depan. Misalnya nih, negur orang A, kita nggak boleh negur di depan orang B, C, D, E dan lainnya gitu, karena orang A akan kehilangan muka gitu, kehilangan wibawanya gitu ketika kesalahan itu langsung disampaikan ke dia gitu. Padahal dalam urusan tertentu ya, misalnya dalam urusan pemerintahan gitu, misalnya ya, kesalahan tuh sebaiknya ya diungkapkan aja walaupun itu di depan umum, karena kan menyangkut urusan orang banyak. Orang lain juga berhak tahu gitu, masyarakat. Tapi ini tuh masih terasa sampai sekarang ya, kebiasaan tidak mudah menegur atau mengkritik orang di depan umum gitu. Jadi bisik-bisik di belakang gitu, yang sebenarnya juga ada baiknya juga, ada positifnya juga, tapi ya gitulah, dalam urusan tertentu mungkin ini kurang tepat. Lalu ada halaman 95 tuh bahasa Yogyakarta dan Surakarta. Ini kenapa ya? Bahasa Yogyakarta dan Surakarta. Ngomong-ngomong soal bahasa, mungkin teman-teman yang lumayan mengerti atau lumayan tahu soal kalimat mungkin akan agak kesel sama buku ini, karena ada cukup banyak kalimat yang sebenarnya itu bukan kalimat itu tuh belum selesai gitu, masih anak kalimat, tapi dikasih titik seolah-olah itu kalimatnya selesai, baru dilanjutin ke jadi kalimat sendiri. Itu kalau 1, 2 atau 3 kali sih mungkin ya mungkin gak apa-apa gitu, tapi karena ini berkali-kali jadi cukup mengganggu ya dalam pembacaan. Dan kadang tuh ada kata-kata yang bukan kata-kata, kalimat yang susah dipahami, sehingga saya butuh baca sekali lagi gitu. Oke, balik ke bahasa Yogyakarta sama Surakarta itu apa ya? Oh, ini nih. Bahasa yang digunakan juga berbeda. Yogyakarta memutuskan untuk menerapkan ejaan kata yang diucapkan dalam bahasa tulisan. Sedangkan Surakarta mempertahankan perbedaan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Ini menarik ya, bisa jadi bahan penelitian anak linguistik kalau belum ada yang meneliti. Tapi kalau udah ada yang meneliti pun juga masih menarik kalau ada lanjutannya. Yogyakarta memutuskan untuk menerapkan ejaan kata yang diucapkan dalam bahasa tulisan. Oke. Terus Surakarta mempertahankan perbedaan antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan. Ini kayak ini ya, kalau di Surakarta tuh kayak Indonesia ya berarti ya. Ada bahasa tulisan, ada bahasa lisan gitu. Tapi nggak juga ya, itu kan bahasa rendah, bahasa tinggi ya. Oke, lanjut ya. Terus di halaman 105 itu ada, ini saya catatnya adalah ada kebiasaan Sumarjan, ada kebiasaan Selo Sumarjan, yakni tidak menyebutkan secara eksplisit siapa. Ini yang bikin saya juga agak gregetan ya, karena sebenarnya Selo Sumarjan tuh tahu yang lagi dibahas, ya namanya juga yang nulis ya, pasti tahu siapa yang dibahas gitu, tapi dia tidak menyebutkan siapanya. Contoh paling gampang adalah ada wali kota Yogyakarta yang berdarah Sunda, tapi Selo Sumarjan itu tidak menyebutkan namanya. Sebagai pembaca kita kayak harus cari tahu sendiri gitu, di luar buku ini ya. Sebenarnya sih gampang cari tahu, cuman apa susahnya ngasih tahu di buku ini.
namanya itu. Contohnya itu. Terus itu di halaman 105. Terus saya nyatet lagi di halaman yang akhir-akhir itu ada, oh itu di yang wali kota, halaman wali kota berdarah Sunda tuh di halaman 90-91 deh. Terus ada lagi di halaman 137, 141, 181, 306 tuh. Terus 106, di 106 tuh ada nama desa yang digabungkan mempunyai ciri khusus. Ini menarik ya. Ini bisa jadi kajian toponimi atau nama tempat. Ini ya. Oke. 105-106. Bekas kecamatan dari desa-desa yang disatukan itu masih bisa kita lihat saat ini dari nama-namanya. Semua nama desa-desa baru, kayak gini ya, ini contoh yang mungkin lolos dari editor. Kan semua itu udah menunjukkan jumlah banyak ya, jamak gitu. Tapi masih disebut nama desa-desa. Sebenarnya bisa aja semua nama desa gitu kan. Karena desa-desa udah menunjukkan banyak ya. Terus nama desa-desa baru di Kecamatan Pakem mempunyai akhiran binangun, artinya dibangun kembali. Nah ini, sehingga terdapat desa-desa dengan nama Pakem Binangun, Harjo Binangun, dan Purwo Binangun. Nama-nama desa di Kecamatan Berbah diberi akhiran Tirto, yang tak lain adalah bagian akhir dari nama Panewu Berbah pada waktu itu. Itu menarik ya. Ternyata ini konteksnya adalah ada apa ya, kawasan, tapi bukan tentang kawasan doang sih. Kawasan atau pejabatnya ya yang awalnya itu ya. Jadi pejabatnya didikitin atau kawasannya yang didikitin. Jadi ada yang digabung-gabung gitu. Udah dicatat pun saya masih lupa tentang apa. Intinya itu. Terus di halaman 106 juga ada kutipan yang saya nyatet. Ini tentang penggabungan kabupaten. Atas prakarsa Sri Sultan dan Pangeran Paku Alam pada tahun 1951, Adikarto itu Kabupaten Adikarto milik Kerajaan Paku Alam digabungkan dengan kabupaten yang berbatasan yaitu Kulon Progo menjadi satu kabupaten dengan tetap memakai nama Kulon Progo. Tuh. Terus oh ya, coba jawab ya. Kapan nama DIY pertama kali digunakan? Saya kasih 3 detik deh. 1, 2, 3. Jawabannya adalah pada Agustus 1942. Ini di halaman 115. Mana ya? Oh ini di catatan belakangnya, Oh ya, saya suka buku ini karena dia tidak pakai catatan kaki. Menurut saya catatan kaki itu cukup mengganggu karena saya harus. Oh ini plus minus sebenarnya. Catatan kaki itu mengganggu karena dia itu langsung ada di bagian bawah sini kan, bawah halaman. Jadi ketika ada selesai gitu kalimatnya, terus kan kalimatnya biasanya ada angkanya ya 1, 2 gitu menunjukkan nomor pada catatan kakinya. Itu tuh kita harus jeda sebentar untuk baca catatan kaki dulu. Kalau sedikit sih catatan kakinya tidak mengganggu ya. Tapi kalau saya pernah nemu catatan kaki itu hampir setengah halaman gini. Itu tuh bikin apa ya?
ya tidak nyaman aja gitu, karena habis baca ini belum selesai terus kayak orang orang lagi nyimak obrolan tapi ke ke distraksi sama obrolan orang lain, terus obrolan orang yang sebelumnya dilanjutin lagi dan kita harus memindahkan fokus kayak gitu. Jadi saya suka catatan belakang, tapi minusnya adalah catatan belakang ini bikin kita bolak-balik halaman juga. Ini lagi ngomongin apa ya gitu, ini di halaman berapa ya gitu. Cuman sih saya lebih nyaman catatan belakang, karena tidak semua yang ada di catatan belakang tuh harus dicari lagi di halaman depan, karena dia udah menjelaskan dirinya sendiri, dan toh di halaman utama kan ya udah sebagai halaman utama aja gitu, dan catatan belakang ini sebagai tambahan aja. Jadi walaupun saya tetap baca semuanya catatan belakangnya, tapi kalaupun misal catatan belakang ini tidak dimasukkan ke dalam buku ini pun tidak menjadikan buku ini tidak lengkap gitu, ya udah. Nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan untuk pertama kalinya pada Agustus 1942 dalam pengakuan tertulis kepada Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta oleh Komandan Angkatan Perang Jepang di Jawa, yang berbunyi, di Surakarta dan Yogyakarta aturan-aturan khusus yang menyangkut pemerintahan sudah berlaku sejak waktu lampau. Oleh karena itu, pemerintahan militer Jepang telah memutuskan untuk mempertahankan kedua daerah istimewa itu untuk seterusnya. Oke. Terus di halaman 133 sampai 134 ini adalah nasib guru sekolah dasar, gajinya kecil. Kayaknya sampai sekarang ya, sekarang sih udah ada P3K ya namanya ya, tapi guru honorer kan juga masih ada. Jadi ini masalah yang belum diselesaikan sampai sekarang berarti. Tapi nggak tahu ya dalam konteks Yogyakarta apakah ini masih ada atau udah hilang gitu. Kalau permasalahan ini udah hilang di Yogyakarta ya berarti itu tanda yang bagus. 133 134. Ini ya. Suatu pengamatan atas anggaran belanja daerah istimewa Yogyakarta pada 1958 menunjukkan bahwa guru sekolah dasar di daerah itu rata-rata berpenghasilan 7.500 per tahun. 7.500 itu per tahunnya. Kalau 6.000 dibagi 12 berarti ada 500 ya. Berarti 15 500 sekitar 600-an mungkin. Atau ini ya, ada lanjutannya ternyata. Per tahun atau Rp625 per bulan. Suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anak membutuhkan tak kurang dari 40 kg beras per bulan dengan harga Rp8 per kilogram pada Desember 1958. Pengeluaran untuk beras tiap bulan Rp320, sedangkan untuk bahan bakar, sayur mayur, garam, gula, serta bahan-bahan lainnya Rp200. Daging adalah di luar jangkauan keuangan guru. Sisa gaji dipergunakan untuk kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup keluarga. Ini ya yang bikin dalam konteks sekarang tuh banyak yang tidak ingin bukan tidak ingin ya, ingin tapi pada akhirnya menyerah pada keadaan. Banyak orang ingin menjadi guru tapi mikir-mikir gitu. Soalnya ya kita hidup tuh butuh kesejahteraan kan. Sedangkan guru sekarang tuh masih banyak yang belum bisa dipastikan gitu nasibnya ke kesejahteraannya. Padahal guru kan ya guru gitu mendidik masyarakat supaya pandai, supaya bagus gitu kualitasnya dalam berbagai hal gitu, supaya negara kita tidak gini-gini terus. Tapi ya dengan keadaan guru yang tidak baik ya begitulah gitu.
Bisa nggak ya guru tuh jadi kesejahteraan guru tuh bisa jadi salah satu indikator kemajuan negara ya, atau bisa nggak ya gitu. Itu sih yang terpikir saat ini gitu. Kalau negaranya maju, kalau gurunya maju kayak Finlandia ya, Finlandia tuh negara gurunya maju, negaranya juga maju. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya kita lihat tahun-tahun yang akan datang deh. Terus 138, 139 itu Sultan mendekati rakyat. Ini cara Sultan mendekati rakyat tuh kalau di 138 adalah ini dari 138, 139 itu menceritakan ini ya. Kayak tadi menghapus, dia memaksa anggotanya berbaur dengan kelas-kelas masyarakat yang ada dalam masyarakat Yogyakarta gitu, mendekatkan diri. Terus Sri Sultan menghapuskan kereta-kereta beroda emas yang ditarik oleh kuda. Kereta ini biasa dipelihara oleh keraton untuk melayani kaum bangsawan. Sejak adanya keputusan ini, kereta-kereta kerajaan menghilang dari jalan-jalan kota Yogyakarta. Maka para pangeran dan putri berkendaraan umum seperti masyarakat lainnya. Lalu ada kutipan di halaman 143, Sri Sultan berpandangan bahwa perubahan sikap haruslah dilakukan secara sukarela. Dia berpendapat bahwa memberikan contoh dirinya lebih efektif daripada perintah. Ini sering banget kita dengar ya. Satu contoh lebih baik daripada 1000 perintah, 1000 suruhan. Nah, dia ngasih contoh gimana caranya mendekat dengan rakyat. 148 itu adalah ada kutipan, bahasa adalah suatu sarana intelektual. Lengkapnya, bahasa adalah suatu sarana intelektual untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan seseorang. Ya betul. 148, 150 bahasa sebagai penanda intelektualitas. Itu cepat aja ya karena masih banyak. 157 itu banyak kalimat yang sulit dipahami. Ini saya sebut halamannya aja ya, 212. Terus ada keterangan yang tidak lengkap di halaman 266, lalu 412 ya itu. Lalu halaman 172 itu ada kutipan bagus dari Dr. J.H. Buke. Apa ini ya? 172. Oh ini. Ada juga komentar yang lebih menarik dari Dr. J.H. Buke dalam suatu pidato di depan Indis Genossap pada 13 Oktober 1922. Rakyat tidak diberi tanggung jawab, akan tetapi mereka juga tidak diperkenankan ikut dalam pengambilan keputusan. Pemerintahlah yang memikirkan mereka dan juga mengerjakan untuk mereka. Pemerintah mengajar rakyat untuk menerima keputusan-keputusan tanpa mempersoalkan bagaimana semua itu diambil. Mereka diajar buat mematuhi perintah, bukan untuk berpikir serta mengambil keputusan sendiri. Mereka diajar untuk berharap pada pertolongan orang lain dan bukan untuk berbuat sendiri. Ini soal kemandirian ya. Jadi rakyat itu kan tidak dilibatkan karena pemerintah pemerintah kolonial yang merasa bahwa masyarakat tuh nggak tahu apa-apa gitu. Padahal mereka juga bisa dilibatkan ketika mereka udah dikasih dikasih pendidikan yang cukup, terutama pendidikannya. Karena nggak dikasih kesempatan untuk terlibat, jadinya mereka itu
terpaksa untuk hanya mematuhi perintah aja. Untuk sekarang masih berlaku nggak ya? Kalau kita nggak dilibatin, ya kita pada ujungnya cuman dipaksa ikut perintah aja gitu. Oke. Terus 177 saya nyatet lurah WFH berkantor dari rumahnya sendiri. Zaman dulu ya ini ya, 177 coba. Di zaman Belanda, lurah biasanya berkantor di rumahnya sendiri. Rumahnya jauh lebih buruk daripada rumah-rumah batu yang didirikan oleh pemerintah sultan bagi para panayu. Namun semua rumah pamong praja dihancurkan oleh tentara Indonesia dalam peperangannya melawan tentara penjajah Belanda mulai dari Desember 1948 hingga Juni 1949. Itu aja sih WFH itu. Langsung terbayang zaman sekarang. Lalu 198 ada saya agak bingung nih. Oke, jadi di sini ada tulisan seperti ini ya. NU, Partai Islam Ortodok, terdapat di Wonokromo. Masyarakat hampir semuanya Islam Ortodok. Suatu desa kira-kira 16 km di sebelah tenggara Yogyakarta. Dan pesantren Krapyak di perbatasan selatan kota ini. Para pemimpin NU pada tingkat nasional berasal dari daerah-daerah Muslim di Kediri, Jawa Timur. Desa Wonokromo dan pesantren Krapyak telah puluhan tahun mempunyai hubungan erat dengan daerah-daerah kaum muslimin di Kediri. Tukar menukar santri dan kiai antara Wonokromo dan Kediri masih berlangsung terus hingga sekarang. Maka bisa dimengerti kalau para pemimpin NU di tingkat nasional meminta agar mereka mendirikan sebuah cabang di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira 95% masyarakat Wonokromo bergabung pada NU. Jujur saya belum ngecek apakah ada Wonokromo di 16 km sebelah tenggara Yogyakarta, tapi setahu saya itu Wonokromo ada di Jawa Timur ya, Sidoarjo, terus Surabaya gitu, di sekitaran itu Wonokromo, Surabaya, atau Wonokromo Sidoarjo ya, Wonokromo Surabaya gitu. Nah ini yang bikin saya bingung. Apa ini nggak salah tulis gitu? Kalaupun salah tulis, kenapa ini bisa lolos dari editor? Karena ini kan nama tempat ya, maksudnya bukan, kalau tata bahasa mungkin bisa kita maklumi atau bisa kita selama kalimatnya enak gitu ya udah gitu, atau pilihan katanya udah tepat ya udah. Tapi kan ini nama tempat ya, mungkin saya yang harus cari tahu. Lalu 221 itu ada cerita lucu tentang orang yang mengajak masuk partai tapi karena perintah saja, bukan substansi. 202 ada pendekatan PKI kepada masyarakat. Di halaman 209 juga ada paragraf 1. Jadi oh ya, banyak tulisan bagian yang menyebut PKI di sini, Partai Komunis Indonesia, dan PKI itu cara menggait masyarakat untuk masuk ke partainya atau bersimpati pada partainya tuh bagus-bagus gitu. Nanti coba deh baca di sini. Lalu 228 itu di paragraf terakhir menarik karena membahas kecenderungan alasan bagaimana masyarakat desa memilih. Coba ya. 228. Mana ya? Kayaknya saya harus baca lagi deh. Tapi di sini saya nyatet halaman 228 ya.
Di paragraf terakhir, menarik karena membahas kecenderungan alasan bagaimana menurut masyarakat desa memilih. Saya bacakan deh halaman ini ya, paragraf terakhir ya. Kalau hal-hal yang merupakan perkecualian dalam prosedur pemilihan ini dikesampingkan, maka proses utama dan formal menunjukkan kriteria yang berbeda-beda untuk pemilihan pada tingkat-tingkat yang berlainan. Semua kriteria ini memberikan sedikit gambaran mengenai betapa jauhnya politik telah menembus berbagai kelompok ekologis penduduk. Kriterium disukai pada tingkat ranting. Kita dibawa pada kesimpulan bahwa politik hanya menjamah permukaan masyarakat pedesaan atau sebagian masyarakat desa. Politik diterapkan sejalan dengan pola tingkah laku masyarakat itu sendiri. Masyarakat desa tidak mengenal pembagian kerja yang rumit. Ini maksudnya. Masyarakat desa tidak mengenal pembagian kerja yang rumit. Spesialisasi dalam keterampilan bidang pekerjaan hampir tak diperlukan karena tiap orang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh yang lain. Kecakapan pribadi serta latar belakang pendidikan tak begitu dihargai dan tidak diterapkan dalam pemilihan calon. Pada waktu dulu, diferensiasi berbagai kepentingan politik dalam masyarakat pedesaan tidak banyak artinya. Kriterium logis satu-satunya adalah popularitas calon dalam masyarakat yang berkembang karena jasa-jasanya diketahui oleh masyarakat. Waktu baca ini ya, saya itu langsung keinget keadaan kita sekarang. Dan kayaknya ini masih berlaku deh sampai sekarang gitu. Kita cuma milih karena ya disukai aja, karena populer gitu. Bukan karena dia tuh punya job desk apa, visi misi apa, terus apa yang dia kerjain. Kita tuh nggak mau mikir ribet, cenderung nggak mau mikir ribet. Yang penting saya kenal yang disukain itu, ya udah milih itu aja. Bukan 100% di Indonesia ya. Maksudnya bukan masyarakat 100% secara keseluruhan gitu. Tapi ada sampai sekarang tuh masih ada masyarakat yang kayak gitu. Cuma karena populer aja. Bukan karena program atau bukan karena hal-hal yang lebih kita pikirkan untuk visi misinya misalnya. Terus di sini juga dibilang kecakapan pribadi serta latar belakang pendidikan tak begitu dihargai. Di halaman ini iya, tapi di halaman akhir itu pendidikan tuh mulai jadi prestise. Ketika apa ya? Saya lupa momennya, tapi pendidikan yang awalnya tidak ya cuman untuk orang-orang bangsawan aja, itu kan pada akhirnya masyarakat juga bisa menikmatinya. Nah, ketika itu terjadi, justru masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya itu yang diceng-cengin gitu, karena pendidikan udah mulai dapat prestisenya. Berarti sebenarnya kita tuh punya modal untuk memperbaiki pendidikan kalau kita punya cara pandang yang seperti itu. Tapi kenyataannya terus di 239 ini ada 2 catatan. Paragraf 2, bahkan sampai sekarang pemisahan itu masih tampak 239. Ini udah 48 menit. Mana ya? Lewat dulu aja kali ya. Terus 239 itu ada kutipan pertikaian politik. Pertikaian politik antara kelompok yang satu dengan kelompok lain dalam masyarakat itu akan terus berkobar selama sumber dari luar terus mengobarkan. Kompor. Pertikaian itu akan segera lenyap begitu sumber luar tersebut tidak mengobarkan lagi. Lalu di halaman 315 itu hubungan gula dan kereta. Ini saya temukan juga di buku mana ya? Buku Kota-kota di Jawa. Mana bukunya? Adalah buku judulnya Kota-kota di Jawa gitu, kurang lebih. Terus di salah satu babnya itu dijelaskan tentang perkebunan gula di Purwokerto. Lalu karena ada gula-gula itu, tebu-tebu itu, kebun tebu atau perkebunan gula, perkebunan tebu itu diperlukanlah transportasi kan.
Ini transportasinya adalah kereta, jadi di situ. Nah itu yang membuat kenapa stasiunnya ada di Purwokerto, bukan di pusat Banyumasnya, gitu kurang lebih kalau saya tidak salah ingat. Ya, intinya di mana ada perkebunan gula, di situ kemungkinan ada kereta, karena dulu transportasi yang memungkinkan kan kereta ya. Lalu di halaman 379 itu ada kutipan, kita hanya mampu membangun, gitulah kurang lebih. Saya tidak catat lengkap, hanya kata awalnya aja. Terus 403 itu pesantren berasal dari India. Ini yang baru saya tahu juga. Coba ya, saya bacain. India. Oh panjang ini. Oh ini. Brookmans mengadakan penelitian mengenai asal-usul pesantren. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah suatu bentuk lembaga pendidikan khas berasal dari India yang sebagian dipengaruhi oleh orang Islam. Kesimpulannya bahwa pesantren lebih tua daripada Islam yang bersumber dari tradisi penghormatan santri kepada guru, tata hubungan antara keduanya yang tidak didasarkan kepada uang, sifat pengajaran yang murni agama, dan pemberian tanah oleh negara kepada guru dan pendeta. Lalu 413 sampai 414 itu ada sekolah Belanda pribumi. 418 itu ada tujuan sekolah yaitu mencetak pegawai untuk pemerintah. Nah ini kemarin banget, hari ini saya ambil video ini tanggal 26 April 2026. Kemarin tuh Tempo ya kalau nggak salah bilang Kemendikbud atau Kemendikti berarti ya, Kemenristek Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi lah gitu. Itu akan menghapus prodi-prodi yang tidak relevan dengan industri, gitu kurang lebih. Berarti itu kan mereka cuma membutuhkan manusia Indonesia sebagai buruh, sebagai pekerja aja gitu. Padahal perguruan tinggi itu kan tempat kita yang memang menggali ilmu harusnya, entah untuk apapun, pokoknya belajar gitu, memperdalam ilmu di bidang yang memang kita inginkan, atau kalau yang kecemplung ya yang dicemplungi gitu. Misal belajar sastra Indonesia ya berarti pengen tahu tentang sastra Indonesia secara lebih dalam kan ya, mungkin nanti itu kalau keluarannya secara kita lihat bisa jadi guru, dosen, atau penerjemah dan lain-lain, atau editor ya. Penerjemah kayaknya ya bisa juga sih, editor atau pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing itu lebih memungkinkan. Tapi misalnya ketika itu dihapus, gimana ya? Apalagi menurut rumor ya, bukan rumor sih, yang ada di Tempo itu justru jurusan yang keguruan. Kenapa ya? Memang justru kita tuh kurang guru yang kurang meningkatkan ya kesejahteraan ya, dan kurang meningkatkan kompetensi juga iya gitu, kompetensi guru. Atau gurunya udah kompetensi tapi kesejahteraannya tidak. Gitu-gitulah. Justru malah dihapus prodinya. Itu kan tidak menampakkan semangat ilmu pengetahuan ya. Justru kalau bisa diperbanyak dan digali lagi, bahkan di luar negeri itu ada prodi atau apa ya, prodi atau mata kuliah yang menyoroti The Beatles. Kalau di sini nggak kepake mungkin ya. Gitu tuh maksudnya gambaran. Saya lupa di Inggris atau Amerika gitu. Saking cintanya pada ilmu pengetahuan, bahkan The Beatles pun itu bisa jadi mata kuliah atau prodi gitu.
uh, sebagai sebuah studi gitu. Terus yang saya ingat juga ini pernah lewat di Twitter juga, di X, ada studi tentang dampak ekonomi yang dihasilkan di Singapura dari konser Taylor Swift. Itu kan juga perlu ya, kalau itu dikaji, kalau itu orang kita memahaminya lebih baik, itu akan bisa diterapkan misalnya di pariwisata gitu, cara menarik wisatawan luar negeri itu mungkin nanti bisa konser atau apa gitu, itu kan bisa dipelajari juga dan berguna. Jadi kalau cuma mencetak pegawai aja ya kita tidak beda dengan 50 tahunnya 100 tahun yang lalu mungkin ya, atau 50 tahun yang lalu atau zaman dulu lah katakanlah, tidak berubah. Terus 425 itu ada kutipan pada 1950. Itu apa ya? 425. Pada 1950 ke 491 sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta harus menampung 153.205 murid. Maka setiap guru yang jumlahnya 1.882 itu harus mengasuh sekitar 85 murid. Sangat tidak ideal. Lalu 465 itu ada land reform di Yogyakarta tahun 1919 memberikan hak kepada kaum perempuan sebagai pemilik tanah untuk ikut serta dalam rapat-rapat desa. Ini salah satu perubahan dari ini ya, undang-undang atau land reform di 1918. Hal ini berarti bahwa kaum perempuan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai masalah kenegaraan. Pada umumnya kaum perempuan pada waktu itu dipandang hanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan di sawah. Dalam kemampuan berpikir untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah kemasyarakatan mereka sangat dilakukan. Udah, itu catatan terakhir dari saya atas buku ini. Kalau dibilang mungkin untuk mahasiswa sosiologi ini sangat penting ya, karena majalah Tempo nih bilang buku babon sosiologi di Indonesia gitu, jadi harus dipelajari sekali ya, apalagi ini bapak sosiologi yang nulis, bapak sosiologi Indonesia yang nulis, Selo Sumarjan. Kalau buat saya sendiri sebagai orang yang tidak belajar sosiologi dulu waktu SMA kelas 10, yang tidak mendalami sosiologi itu yang cukup seru untuk mengetahui isinya, dan apalagi karena kebetulan saya suka sejarah, jadi sisi sejarahnya sih yang banyak bikin ternyata dulu gitu ya gitu, dan masih sama sampai sekarang kayak tadi ya, yang guru itu, masalah guru. Jadi untuk membandingkan dua keadaan itu, apakah kita punya kemajuan atau kita stuck di tempat itu. Oke, ngomong ini udah 8, ini saya ngerekam di catatan di tulisan ponsel saya 8:58:49. Jadi kayaknya harus diakhiri, dan kayaknya nggak ada yang saya potong jadi ya udah, ini sebagai latihan ngomong juga, walaupun ngomongnya masih berdebetan juga, tapi tidak saya potong. Oke, itu aja ulasan atas buku Perubahan Sosial di Yogyakarta karya Selo Sumarjan.